status, Mbak sendiri pasti pernah dong ya update status atau mungkin sering barangkali ya. Aku anak alay Mbak. Iya. Nah itu Ada. sebenarnya apa sih Mbak yang mendasari Mbak bikin status gitu kan? Maksudnya karena ada ungkapan yang memang pengen diungkapkan atau mungkin iseng-iseng doang atau apalah gitu. Jadi menurut aku Alasannya. apa ya, kalau tujuan kita ngupdate status dan apalah itu sebenarnya itu tergantung sama kepribadian orang masing-masing sih Mbak. Menurutku ada orang yang nganggap alay banget gitu apa-apa dibikin status gitu-gitu. Tapi ada juga orang yang jarang bikin status, tapi sekali bikin status emang ungkapan perasaan yang mau diluapkan. Dan menurutku sah-sah aja kalau selagi itu memang punya dia, akun-akun dia kan. Dia mau mengungkapkan apapun, dia mau sealay apapun, dia mau apa sih yang gimana, narsis atau apa, itu terserah dia menurutku gitu kan, hak-hak ya, yes. Jadi terserah dia gitu. Tapi kalau aku pribadi, ketika aku meluapkan kata-kata yang sangat-sangat perlu aku tulis gitu ya, itu berarti emang isi hati, perasaan ya saat itulah gitu, yang mungkin pengen tidak bisa diungkapkan jadi pengen diluapkan dengan status gitu. Memang kadang-kadang apa ya, takutnya status itu malah menyinggung, mengumbar ini sih apa ya, perasaan kita. Jadi kadang-kadang yang emosi kelihatan ya kalau lagi emosi kan Mbak. Kadang-kadang juga aku rada-rada apa ya, ngontrol. Yes, ya malah kurang kontrol, halus kontrol malahan kan. Tapi kadang-kadang plong aja kalau udah bikin status menurutku gitu. Karena ya itu bagaimanapun salah satu ungkapan inilah ya, yang itu kan orang mengungkapkan sesuatu itu kan banyak macamnya, banyak caranya. Mungkin salah satunya dengan cara update status itu orang bisa lebih plong, paling enggak ya, walaupun nggak nyelesain masalah adalah gitu ya, kelegaan sendiri lah gitu. Tapi emang ada orang yang enggak nggak setuju sama statement itu, malah dipikir bahwa ngapain sih bikin status gitu, nggak ada faedahnya dan bla 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 gitu sih. Itu tergantung individu menurutku. Dan orang juga sebenarnya bikin status kan ya benar tadi kembali ke tergantung karakternya masing-masing, jenis kepribadiannya. Tapi ada juga kan orang, contohnya aku juga kan bikin status nggak hanya yang karena ungkapan perasaan di sini, tapi ada juga yang dengan tujuan tertentu. Ada juga yang pengen aja gitu kan, pengen aja bikin status kayak gitu karena kata-katanya bisa dibilang mungkin menginspirasi juga. Tapi menginspirasi di sini bukan untuk orang lain ya, kalau orang lain yang baca ya terserah, tapi paling nggak buat aku dan menurutku itu layak untuk di share, kenapa enggak ya sih. Jadi nggak melulu juga ungkapan gitu kan. Kita bikin status lagi galau terus dibilang wah lagi galau gitu, lagi falling in love, pasti di-upload juga dengan kata-kata cinta lah, enggak gitu ya gitu. Tapi ketika emang kayak bermuatan emosi, malah menurutku rata-rata emang lagi emosi gitu, kebanyakan orang gitu. Selebihnya sih ya itu pribadi masing-masing Mbak ya, memilih itu cara orang untuk ya. Nggak salah deh menurutku. Kalau misalnya ada orang di luar sana berpikiran bahwa ini narsis banget atau apa, ya udah nggak usah diliatin ya, skip aja lah gitu, nggak usah rempong. Dan kalau misalnya ada yang tersindir pas ketika baca status orang, ini kayaknya aku ini nggak menutup kemungkinan ada yang tersindir ya. Tapi ya jangan salah paham dulu ya, kalau misalnya tersindir atau enggak ya itu kan urusan yang baca gitu ya, nggak ada urusannya sama yang bikin status. Yang bikin status jelas urusannya yaitu cara gua mengekspresikan diri atau cara gua untuk apa ya, cara gue untuk mengungkapkan apa yang ada di benak gitu kan, atau ya cara apa lagi lah gitu. Karena gini, orang terkadang tidak semua orang bisa curhat sama orang lain gitu kan. Jadi untuk cari teman curhat atau untuk mengungkapkan curhatan itu kan sulit ya, nggak semua orang bisa. Jadi bisa aja lewat medsos gitu, ngambil status dan sebagainya, dan lumrah aja sih gitu menurutku, selagi memang kita nggak ngusik orang ya secara live gitu atau gimana gitu, ya nggak masalah sih gitu. Jadi emang penting banget sih Mbak etika itu menurutku. Iya, jadi ya sebesar itu ya pentingnya, karena ya udah jelas-jelas ya nomor satu lah ya, nomor satu. Jadi emang benar-benar fondasi. Jadi kalau memang etika itu menurutku ya itu menggambarkan seberapa baik martabat orang, seberapa baik harga diri orang, semuanya di situ sih. Etika udah complicated lah, udah kompleks. Jadi kesimpulannya mungkin bisa dibilang kalau etika itu cerminan dari pribadi seseorang. Setuju kan? Setuju banget, beneran. Jadi kalau etikanya kurang, mohon maaf, mungkin cerminan pribadi Anda kurang baik. Tapi kalau etikanya bagus, bisa dibilang
pribadi Anda lebih baik. Gitu. Dan itu juga sih etika nggak diukur dari apa seberapa tinggi pendidikan seorang deh. Itu betul. Ya. Udah, Untuk hari sekian untuk hari ini dan terima kasih. Udah, mati.